Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalamullah. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara dalam agama kita yang mulia ini, muhdatsatuha, adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan, yang dimasukkan dalam ranah agama yang mulia ini, dinamakan dengan perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu termasuk dalam kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Jamaah tiang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, taufik yang tidak ada putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari yang ke-18, tidak terasa kemarin rasa kita mulai bulan yang mulia ini, sekarang kita berada di hari yang ke-18. Tidak ada yang paling pantas untuk kita siapkan kecuali perbanyak ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan kepada kita semua, taufiknya untuk melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah yang lain, terlebih ketika masuk 10 akhir di bulan yang mulia ini. Karena sungguh keutamaan yang Allah janjikan pada bulan yang mulia ini diimpikan oleh setiap insan, setiap manusia. Bahkan Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, tallahi law qila li ahli al-qubur tamannau, demi Allah, seandainya dikatakan kepada penghuni kuburan, berangan-anganlah kalian, la tamannau yauman min Ramadan, maka mereka akan mengangan-angankan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan kembali hidup di dunia ini walaupun sehari pada bulan Ramadan.
Dalam ungkapan beliau yang lain, wallahi law qaddarallahu li ahli al-qubur an yakhruju min quburihim, ya demi Allah, seandainya Allah takdirkan para penghuni kuburan untuk keluar dari kuburan-kuburan mereka, laqalu lana, maka pasti mereka akan berwasiat berkata kepada kita semua, la tudayyi'u Ramadan, la tudayyi'u Ramadan, ya jangan sekali-kali kalian sia-siakan bulan Ramadan, walau thaniyatan, walaupun hanya ya cuma 1 menit saja. Jemaah yang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mendengarkan atau mengambil ya faedah dari kitab yang kecil ini tentang kisah Sulaiman alaihissalam, tentang kisah salah satu nabiyyin min anbiya'illahi subhanahu wa ta'ala, salah satu nabi dari para nabi-nabi yang Allah utus ke muka bumi ini, yang kisah mereka ya sungguh merupakan ibrah yang banyak bisa kita ambil faedah dan tuntunan darinya. Dan Allah tegaskan ini dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, dan sungguh pada kisah-kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Maka haditsan yuftara, ya kisah-kisah yang Allah sebutkan tentang mereka ini bukanlah ya ungkapan-ungkapan yang dibuat-buat, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, namun semuanya semata-mata untuk menguatkan sebagai mukjizat ya tentang apa yang dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun, dan sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi kita Sulaiman alaihissalam, beliau disebutkan dalam kitab yang mulia ini, huwa Sulaiman ibn Daud min sibti Yahuda ibn Yaqub, wa yantahi nasabuhu ila Ibrahimul Khalil salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Beliau adalah Sulaiman ibn Daud, dari silsilah beliau dari Yahuda, salah satu anak dari Nabi kita Yaqub alaihissalam, yang sampai silsilah beliau kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam, kekasih ya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian sebelum kita masuk ke kisah-kisah beliau atau kejadian-kejadian yang terjadi pada hisab beliau salawatullahi wassalamu alaihi, kita sebutkan beberapa ya poin. Yang pertama, wa waritha Sulaiman Daud alaihi wassalam, Nabi kita Sulaiman alaihissalam anak dari Nabi kita Daud alaihissalam, yang Nabi kita Daud alaihissalam adalah nabi yang pertama dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan anugerah ia luar biasa. Allah berikan kepada beliau ya 2 keutamaan, al-mulku wan nubuwah, kekuasaan dan kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi surah An-Naml, ya ayat yang ke-16, qala ta'ala wa waritha Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu
'ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Nabi kita Sulaiman alaihi salam mewarisi dari bapaknya Daud. Dan dia berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadaku ya bahasa burung. Wa utina min kulli syai'in. Bahkan ya Allah berikan aku ya anugerah dari segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan sungguhnya itu adalah ya keutamaan yang besar yang Allah anugerahkan kepada beliau. Nabi kita Sulaiman alaihissalam mewarisi dari bapaknya ya Daud alaihissalam al-mulk wan nubuwah, kekuasaan ya dan kenabian. Ini yang paling benar dari penjelasan para ulama kita, karena ada yang mengatakan di sini Sulaiman alaihissalam mewarisi ya harta benda dari bapaknya Daud alaihissalam. Namun yang benar adalah Nabi kita Sulaiman mewarisi al-mulk wan nubuwah, kekuasaan ya dan kenabian, bukan mewarisi harta dari bapaknya. Kenapa? Karena para nabi tidak mewarisi harta benda kepada ya keturunannya. Sesuai dengan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qala la nurathu ma tarakana fahuwa sadaqah. Dan kami tidak mewarisi apa yang kami tinggalkan, semuanya adalah berupa ya sedekah. La nurithu ma tarakna fahuwa sadaqah. Kami ma'syarul anbiya, kami para nabi dan rasul ya tidak mewarisi harta benda kepada keturunan kami. Ma tarakna fahuwa sadaqatun. Semua yang kami tinggalkan akan menjadi ya sedekah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, nahnu ma'asyiral anbiya'i la nurathu. Dan kami ya sekalian para nabi tidak mewarisi ya harta benda. Jamaah yang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, ba'dul asya'i allati sakharaha Allahu li nabiyhi Sulaiman alaihissalam. Banyak sekali perkara-perkara yang Allah tundukkan bagi Nabi kita Sulaiman alaihissalam, dan ini sebagai ya mukjizat beliau dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan ya risalah kenabian yang dibawa oleh beliau alaihissalam. Laqad talaba Sulaiman alaihissalam min Allah jalla wa ala an yahaba lahu mulkan wa la yakun li ahadin min ba'dihi abadan, fastajaba Allah lahu wa wahabahu mulkan lam yu'tahu li ahadin min ba'dihi. Dan Nabi kita Sulaiman alaihissalam ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan kepada beliau ya kekuasaan, dan beliau meminta agar kekuasaan ini ya tidak Allah berikan kepada ya orang-orang setelah beliau. Allah tersebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbighfirli, ya Allah, ya ampunilah dosa-dosaku, wa habli mulkan, dan anugerahkan kepadaku kekuasaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak layak untuk orang-orang setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah ya zat yang al-wahhab, maha pemberi. Adapun anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada beliau, yang pertama, awalan ma'rifatu lughatit tuyur wal hayawanat. Yang pertama, Allah ajarkan kepada beliau bahasa burung. Bahkan dikatakan ya bahasa ya semua binatang-binatang yang ada. Qala ta'ala hakiyan anhu annahu qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayr. Ini ayat yang tadi. Wahai sekalian manusia, aku atau kami telah diajarkan ya bahasa burung. Yakni annahu alaihi salam kana ya'rifu ma yatakhattabu bihi at-tuyur
bilughatiha wa yu'abbar lin-nasi an maqasidha wa iradatiha. Artinya Allah ajarkan kepada Nabi kita Sulaiman alaihissalam ya bagaimana bahasa-bahasa burung yang mereka antara satu dan yang lain saling ya bercakap. Bilughatiha wa yu'abbir lin-nasi an maqasidha wa iradatiha. Bagaimana mereka mengungkapkan tentang ingin-ingin mereka yang mereka inginkan kepada yang lain. Wa utina min kulli syai'in. Bahkan Allah ajarkan kepada beliau ya segala sesuatu. Yang kedua, Saniyan taskhirul jin li Sulaiman. Yang kedua, ya Allah tundukkan kepada beliau ya jin. Di mana Nabi kita Sulaiman alaihissalam mampu menggerakkan mereka, merintahkan mereka apa yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa min baini tilka an-ni'am allati an'ama Allahu biha ala nabiyhi Sulaiman alaihi salam taskhirul jin. Dan di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Sulaiman, Allah menundukkan ya jin untuk beliau. Qala ta'ala wa minasyayatini ma yaghusuna lahu wa ya'lamuna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafidhin. Dan di antara ya setan-setan ada sebagian yang mereka menyelam masuk ke dalam lautan ya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Sulaiman kepada mereka. Wa ya'maluna 'amalan, dan mereka melakukan amalan-amalan ya duna dzalik, ya selain yang itu. Bahkan banyak sekali ya amalan-amalan yang Nabi kita Sulaiman perintahkan kepada mereka. Yang ketiga, salisan taskhirur riyah li Sulaiman. Yang ketiga, Allah tundukkan juga kepada beliau ya angin-angin, di mana angin yang berhembus sesuai dengan ya kehendak yang diperintahkan Nabi kita Sulaiman alaihi salam. Wa man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, qala ta'ala wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Dan untuk Sulaiman kami tundukkan baginya ia angin-angin yang dia berhembus tajri bi amrihi. Angin berhembus sesuai dengan ya perintah Nabi kita Sulaiman ila al-ardi allati barakna fihi, menuju ya tanah-tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rabi'an isalatun nuhasi li Sulaiman alaihi salam. Yang keempat, ini sebagai mukjizat bagi beliau ya isalatun nuhas li Sulaiman. Allah tundukkan ya seng ya bagi Sulaiman yang dia berjalan di sisi beliau ini seperti aliran air, sehingga bisa dibuat berbagai macam senjata dan yang lainnya. Ditundukkan ya bagi Nabi kita Sulaiman alaihissalam. Yang kelima, a'tahu jaisan minal jinni wal ins wat tayr. Allah tundukkan bagi beliau juga pasukan-pasukan dari berbagai kalangan. Dari kalangan ya jelas manusia, jin ya dan para burung. Semuanya Allah tundukkan jinakkan bagi beliau ya beliau perintahkan sesuai dengan kehendak yang beliau inginkan. Yang terakhir, sadisan atahu Allahul ilma wal hikmah, dan Allah ajarkan kepada beliau ilmu dan hikmah. Jemaah yang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk ke ya kisah Nabi kita Sulaiman alaihissalam. Kisah beliau ini dibagi oleh para ulama kita menjadi dua bagian. Yang pertama, ya ahdatsun waqa'at li Sulaiman fi zamani Daud alaihissalam. Semua kejadian yang terjadi dalam diri beliau saat masih hidupnya ya bapak beliau Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, ahdatsun waqa'at li Sulaiman ba'da zamani Daud. Kejadian-kejadian yang terjadi pada diri beliau setelah meninggalnya ya bapak beliau Daud alaihissalam. Yang pertama,
ya kisah-kisah yang terjadi pada sisi beliau semasa hidup bapak beliau Daud alaihissalam. Di sini terfokus pada dua ya kejadian. Yang pertama, kejadian yang terjadi bersama ya dua kaum. Yang satu ya para pengembala kambing, yang kedua ya pemilik tanah. Dan ini Allah sebutkan ya dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan ya dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Anbiya ayat 78-79. Wa qala ta'ala wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ya ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat tuyur wa kunna fa'ilin. Yang pertama, ini kisah yang terjadi di sisi beliau bersama ya dua kaum. Yang pertama kaum ya pengembala kambing, dan yang kedua pemilik ladang. Dalam ayat yang mulia ini dikatakan wa Dawud wa Sulaiman, dan ingatlah kisah tentang Daud dan Sulaiman ketika mereka memberikan keputusan mengenai ladang yang dirusak pada malam hari oleh kambing-kambing milik kaumnya. Ada dua kaum, yang satu pemilik kambing, yang kedua adalah pemilik ladang. Di mana saat itu ya pemilik kambing ini ya tidak mengunci kandang dengan baik, sehingga ketika mereka meninggalkan kambing-kambingnya, kambing ya terlepas. Kemudian dia berjalan masuk ke dalam ia ladang yang ada dan merusak segala apa yang di ladang. Sehingga keesokan harinya pemilik ladang menemukan ladangnya sudah ia kacau balau, rusak. Tidak ada yang bisa dihasilkan. Sehingga mereka berdua langsung datang kepada Nabi kita Daud alaihissalam ya untuk mengeluhkan, ya berkeluh kesah tentang apa yang sedang terjadi. Kemudian Nabi kita Daud alaihissalam ketika dikeluhkan tentang masalah ini, ya beliau langsung berikan keputusan bahwasanya pemilik kambing ini ya harus bertanggung jawab dan mengganti semua kerusakan yang ada di ladang tersebut. Maka dia pun berjalan. Kemudian dua orang ini ya mungkin belum merasa puas, terutama pemilik ya ladang. Di tengah jalan dia bertemu dengan Nabi kita Sulaiman, ya fafahamna Sulaiman. Lalu dua orang kaum pemuda ini langsung menceritakan tentang kejadian yang menimpa mereka. Dan Nabi kita Sulaiman mengatakan, ya seandainya masalah ini ditujukan kepadaku, maka aku akan memberikan keputusan yang lain. Apa kata beliau? Kalau seandainya ya perkara ini diserahkan kepadaku, aku akan memberikan keputusan yang lain, di mana kambing ini langsung diserahkan kepada pemilik ladang. Dia yang mengembalanya, memeliharanya, dan bisa mengambil faedah dari susunya, dari dagingnya dan yang lainnya. Kemudian ladangnya diserahkan kepada pemilik kambing untuk mengurusnya, ya sampai ia terjadi menghasilkan ia hasil. Dan ini yang disepakati diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafahamna Sulaimana. Dan ketika sang bapak mendengar keputusan ini, langsung beliau ya mengambil balik keputusan beliau dan memutuskan dengan keputusan Sulaiman alaihi salam. Fafahamna Sulaimana, dan kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman tentang keputusan yang lebih tepat dari keputusan yang diberikan oleh sang bapak. Salawatullahi wassalamuhu alaihim. Ini yang pertama. Kisah yang kedua yang juga terjadi pada zaman bapak beliau,
alaihi salam, Nabi kita Daud alaihi salam, ini tentang dua orang wanita yang juga sama, dua orang wanita pengembala kambing yang terjadi perseteruan di antara mereka berdua. Dan kisah ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau di Imam Bukhari wa Muslim. Nabi kita bersabda SAW, kharajat imra'atani li ra'il ghanam. Saat itu dua orang wanita keluar untuk mengembala kambing. Yang kedua wanita ini sama-sama membawa anak kecil mereka yang sedang menyusui. Ma'ahuma sibyanin lahuma fa'ada dhi'bu ala ihdahuma fa'akhadha waladaha. Lalu dua perempuan ini karena dia pengembala kambing, dia meninggalkan kedua anaknya untuk mengembala kambing-kambingnya. Dan setelah itu tiba-tiba datang seekor serigala dan mengambil salah seorang dari anak tersebut dan makannya. Kemudian ketika dua perempuan ini balik ke tempatnya, dia hanya menemukan satu anak. Dan mereka pun berseteru, berselisih, tiap mereka mengakui ini anak saya. Dan mereka pun langsung mendatangi Nabi kita Daud alaihissalam untuk mencari keputusan. Anak yang sisa ini adalah anak-anak siapa? Kemudian Nabi kita Daud alaihissalam memberikan keputusan, anak yang sisa ini, yang masih hidup ini adalah untuk perempuan yang lebih besar. Lil mar'atil kubra. Maka sang kecil menangis, perempuan yang lebih kecil menangis karena merasa itu adalah anaknya dia. Tapi karena sudah diputuskan oleh Nabi kita Daud, ini anak yang besar, maka dia pun merelakannya. Di tengah jalan sama, dia bertemu dengan Nabi kita Sulaiman dan kembali mengeluhkan tentang keputusan yang diberikan oleh sang bapak. Maka langsung dia mengatakan, sudah, tolong ambilkan untukku sebuah pisau agar kita sama-sama adil. Saya ingin membelah dua anak tersebut agar tiap perempuan mendapatkan bagian masing-masing. Diambilkan pisau, dan ketika ini dibelah anak ini, langsung perempuan yang kecil langsung angkat tangan. Jangan kata yang kecil. Sudah, anak ini aku relakan diberikan kepada yang besar. Dan dari situ ketahuan bahwasanya anak yang ada ini adalah anak dari perempuan yang kedua, yang kecil. Jamaah yang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu dia kejadian-kejadian yang terfokus pada dua kejadian yang terjadi di Nabi kita Sulaiman semasa hidup sang bapak Nabi kita Daud alaihi salam. Kita beranjak ke kejadian yang kedua, kisah-kisah yang terjadi pada Nabi kita Sulaiman alaihi salam setelah meninggalnya sang bapak. Dan ini kisah yang sangat panjang, kisah beliau bersama Hudhud, bersama Semut, bersama Raja Bilqis dan yang lainnya. Adapun yang pertama, kisah beliau bersama Mururuhu ala Wadin Namal, ketika beliau dan bala tentara yang sangat banyak melewati kampung semut. Wa huwa alaihi salam yamurru ala Wadin Namli wa ma'ahu hadzal mawqibul azim minal jinni wal ins wat tayr. Suatu ketika Nabi kita Sulaiman alaihi salam sedang berjalan di sebuah jalan dengan membawa bala tentara beliau yang sangat besar, karena bukan dari kalangan manusia saja, bala tentara dari kalangan manusia, jin dan binatang-binatang atau para burung, yang beliau dikatakan berbaris, berjalan dengan barisan yang sangat rapi. Ini menunjukkan akan bagaimana kemuliaan Nabi kita Sulaiman alaihissalam dalam menggerakkan pasukan-pasukan beliau. Dan kisah ini Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Qala ta'ala, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum
la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sampai ketika ya bala tentara yang sangat besar ini melewati sebuah jalan yang di sana ternyata ia ada kumpulan-kumpulan ia semut yang juga sangat banyak. Ya dengan aturan jalan yang sangat rapi. Kemudian tiba-tiba pemimpin dari sang semut berkata kepada ya pasukan-pasukannya, hatta idza atau ala wadin namli, ketika pasukan besar tadi melewati sebuah jalan yang di sana ada kampungnya kampungnya ya semut, langsung berkata pemimpin para semut, apa katanya? Ya ayyuhan namlu, ya wahai sekalian semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ya ke rumah-rumah kalian, la yahtimannakum Sulaiman, ya agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman ya dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ini bisa kita pastikan ucapan atau suara yang kecil yang mungkin tak terdengar sedikit pun, namun itulah dia mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Sulaiman, ya langsung bisa mendengar dan memahami bahasa ya semut tersebut. Laqad sara al-mawqib ya mawqibu Sulaiman minal jinni wal insi wat tayr fi tartibin wa nizamin yajma'u akhiruhu ala awwalihi tadummu sufufahu wa tatala'am khutahu hatta idza atau ala wadin kathirin namal qalat namlatun laha sifatul isyraf wat tanzim. Yang tadi langsung mengatakan, wahai sekalian ya semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian agar kalian dari injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mendengar ya ucapan ini, fatabassama dhahikan min qawliha, langsung Nabi kita Sulaiman tersenyum. Ia mendengar ucapan-ucapan ya sang semut tadi, fatabassama dhahikan min qawliha, dan Sulaiman tersenyum, tertawa ia setelah mendengar ucapan pemimpin semut tersebut. Wa sur'ana ma hazathu hadhihi al-masyahid, langsung beliau merasakan bagaimana besarnya anugerah Allah yang Allah berikan kepada beliau. Serta merta beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai. Lihat bagaimana kebiasaan sikap orang-orang saleh dari kalangan ya para anbiya dan orang-orang saleh setelah mereka. Bagaimana mereka langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap mereka merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Fatabassama dhahikan min qawliha, ya beliau tersenyum setelah mendengar ucapan sang semut, dan serta merta memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, ya ilhamkan kepadaku, anugerahkan kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai, agar aku ini ya selalu mensyukuri setiap kenikmatan yang engkau anugerahkan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Faedah di sini jemaah yang bahwasanya ini adalah sikap terbaik yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera ya untuk bersyukur, memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi syukur adalah perkara yang wajib. Dan kita yakin ya segala apapun yang kita rasakan dari kemudahan-kemudahan terlebih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ya ibadah-ibadah yang mampu kita lakukan, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Karena dengan syukur ini, yang pertama, kenikmatan yang ada ditetapkan
ia dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berjanji untuk memberikan tambahan, ya, dengan kenikmatan yang lain. Yang ketiga, hanya dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan menyelamatkan kita dari adabnya yang maha pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, dan Allah tidak akan pernah merasakan adabnya kepada kalian in syakartum wa amantum, selama kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi kita Sulaiman langsung memberikan pujian, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap beliau merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaih. Di sini auzi'ni apa artinya? Ijma'ni ya kulli. Ya Allah, ilhamkan kepada semua yang ada pada diriku. Ijma' jawarihi, ilhamkan kepada anggota badanku. Wa masyairi, ilhamkan kepada perasaanku. Ya, walisani, lisanku, dan semua anggota badan yang aku miliki, untuk mereka bersyukur terhadap kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Jadi beliau ya minta kepada Allah agar Allah ilhamkan semua anggota badan beliau untuk ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Bapak beliau Nabi, adapun ibunda beliau adalah dikatakan ia wanita yang saleh dari kalangan abidat. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, dan ilhamkan kepadaku juga agar aku mampu ya mengamalkan amalan-amalan yang engkau ridhai. Jadi kita ya bisa melakukan ketaatan kepada Allah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hasil pribadi kita. Semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan itu sejatinya adalah minnatun wahibatun rabbaniyah. Itu pemberian hibah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Karena Allah kita bisa menjaga salat kita. Karena Allah kita bisa berpuasa, dan bahkan ibadah yang lain bisa kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menyombongkan diri kita di setiap kita mampu melakukan sebuah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku ya Allah ya dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-hamba-Mu yang saleh. Itu dia kejadian ia bersama sang semut. Berikutnya kisah Sulaiman alaihi salamu ma'al hudhud. Kisah beliau bersama burung hudhud. Dikatakan wa fi yaumin minal ayyami arada Sulaiman alaihi salam an yatafaqqada ahwal al-jaysh wa idza bihi yufaji'u bi ghiyabil hudhud. Suatu ketika, karena memang Nabi kita Sulaiman ini hidupnya ya banyak perpindahan, sehingga setiap waktu beliau sangat butuh dengan sang burung hudhud ini. Kenapa demikian? Karena burung hudhud ditugaskan untuk mencari ya tempat yang banyak airnya. Dan qadarullah, Allah Ta'ala berikan kelebihan di hudhud ini yang melebihi kelebihan dari burung-burung yang lain. Disebutkan oleh para ulama kita, min mizatil hudhud, di antara kelebihan hudhud dari burung-burung yang lain, an yasiha fil ardi wa ya'tihi bil akhbar. Beliau perintahkan untuk dia terbang dari tempat ke tempat yang lain untuk memberikan kabar kepada Nabi kita Sulaiman, khususan idza qallatil ma', terkhusus ya kabar tentang tempat-tempat yang banyak airnya. Wa yaqulun annal hudhud qad ataahu Allahu nadharan, dan hudhud ini Allah berikan dia kelebihan mampu ya melihat air dari atas angin, bahkan dia bisa melihat mana tanah-tanah yang berisi banyak air, langsung pandangan masuk ke dalam tanah.
Namun apakah ini untuk hudud saja? Ini disebut oleh para ulama kita. Intinya ini kelebihan yang Allah berikan kepada hudhud dan tidak pada burung yang lain. Mampu melihat tanah-tanah yang berair dari tempat yang jauh. Suatu ketika Nabi kita Sulaiman alaihissalam melihat keadaan pasukannya dari segala macam pasukannya, tiba-tiba dia merasakan ketidakhadiran hudhud di daratan pasukan yang ada. Yufaji'uhu bighiyabil hudhud. Dia merasakan kok hud tidak ada di barisan. Wa qad kana Sulaiman alaihissalam yastakhdimul hudhud fil bahthi 'anil ma', dan biasanya beliau selalu butuh kepada hudhud untuk mencari tempat yang banyak airnya. Wa qala lakin al-hudhud fi hadzal yaum bidzat lam yajidhu Sulaiman alaihissalam. Namun saat itu beliau tidak mendapatkan hudhud. Ada pada barisan pasukan. Wa qala Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah ini, wa tafaqqada at-tayru ya faqala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin. Dan ketika beliau memeriksa pasukan beliau dan berkata beliau, mali, kenapa aku tidak melihat hudhud? Atau dia sedang tidak ada dalam barisan. La u'adzibannahu 'adzaban shadidan aw la adbahannahu. Langsung beliau bersumpah, sungguh aku akan memberikan hukuman kepada hudhud dengan hukuman yang besar. Aw la adbahannahu, atau mungkin aku akan sembelih dia. Aw la ya'tiyani bi sultanin mubin, atau yang ketiga dia harus mendatangkan kabar yang baik kepadaku. Jadi nanti kalau hud datang kepadaku, aku akan berikan kepadanya satu di antara tiga ancaman. Yang pertama, imma aku akan memberikan hukuman kepadanya dan hukuman yang besar, atau yang kedua aku akan sembelih dia, atau yang ketiga kalau dia mau selamat harus mendatangkan untukku kabar-kabar yang besar. Kemudian waja'al hudhud min saba'in binaba'in azim. Tidak berselang lama, langsung tiba-tiba hudhud datang, hadir di hadapan Nabi SAW. Qala ta'ala famakatha ghayra ba'idin. Tidak berselang lama, tiba-tiba hudhud datang, hadir di barisan pasukan Nabi kita Sulaiman alaihissalam. Sebelum ditanya, langsung dia berkabar untuk menepis agar enggak dimarah sama Nabi kita Sulaiman. Wa qala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Sebelum ditanya, dia langsung duluan berbicara dan mengatakan ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Wahai rajaku, aku akan memberikan kabar kepadamu. Aku telah melihat sebuah tempat yang engkau belum pernah melihatnya, bahkan juga pasukan-pasukanmu. Dan aku bawa kabar kepadamu tentang negeri Saba yang ada di Yaman, dengan kabar yang benar. Wajituka min saba'in binaba'in yaqin, artinya bi khabarin yasidqin haqqin yaqinin. Aku bawa untukmu tentang sebuah kabar yang benar apa adanya, haqqin yang nyata, yakin yang kita tidak akan ragu tentangnya. Wasaba hum Humair wa hum mulukul Yaman. Dia adalah sebuah negeri di Yaman. Maqal inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, dan di sana aku mendapati seorang perempuan yang menguasai menjadi raja bagi rakyatnya. Wahya Bilqis bintu Syarahil malikatu Saba, wa kanat bi ardin yuqalu laha Ma'rib ala 3 amyal min San'a, wa kana ya'ulu masyuratiha 312 rajulan. Dia adalah perempuan yang kuat, seorang raja bagi rakyatnya,
Dan dia memiliki ya sekitar 312 ya pemuda. Ini pengawal-pengawalnya. Wa kullu rajulin minhum ala 10,000 rajul. Dan setiap orang ini membawahi sekitar ya 10.000 ya pasukan. Ini pasukan yang besar. Dimiliki pimpinan sekitar 312 orang. Dan tiap orang membawa ya 10.000 pasukan. Wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Dan ya ma yahtaju ilaihi al-malik al-mutamakkin. Dia memiliki ya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang raja. Wa laha 'arsyun 'azim, bahkan dia memiliki seorang ya singgasana yang besar. Ha'il ya muzakhrab bidzahab wa anwa'il jawahir. Sebuah singgasana yang terbuat dari emas, perak dan berbagai macam ya perhiasan. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Dan aku mendapati dia ini dan ya rakyatnya menyembah kepada ya matahari dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Dan setan menghiasi amalan-amalannya untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fasaddahum anis sabili, yang menghalangi mereka dari jalan yang benar. Fahum la yahtadun, dan mereka bukan termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala yasjudillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Apakah mereka tidak yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan segala apa yang ada di bumi dan di langit? Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dan mereka tidak menyembah Allah, zat yang maha mengetahui ya apa yang tersembunyi dan apa yang ada. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan kecuali Dia ya Rabbul arsyil azim, pemilik arsy yang besar. Jadi ini kabar dari Hud kepada Nabi kita Sulaiman. Nah, mendengar kabar ini, Nabi kita Sulaiman tidak langsung membenarkan. Dan dia berkata dalam ayat berikutnya, qala sananzur, kabar yang engkau kabarkan kepadaku ya tunggu sebentar. Ya aku lihat dulu, asadaqta am kunta minal kadzibin. Engkau ini benar jujur atau mungkin ke orang yang pendusta. Idhhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum yafanzur madza yarji'un. Sudah ini Nabi kita Sulaiman tuliskan sebuah surat, lalu diberikan kepada Hudhud untuk diberikan kepada ya Raja Balqis tersebut. Fanzur madza yarji'un, dan apa yang kita lihat, apa yang akan mereka ya kembalikan. Sampai jam berapa ini? Nanti ya. Kemudian Al-Hudhud yadhhab bi kitabi ya Sulaiman alaihissalam. Langsung surat diambil oleh Hudhud dan langsung terbang ya membawa surat ini kepada Raja Balqis. Fa hamala al-Hudhud al-kitabah. Kemudian Hudhud membawa kitab yang ada tulisan surat yang tadi. Thumma sara ila Bilqis. Terbang langsung memberikan kepada Bilqis. Fa alqahu bi qasriha fi ma'rib. Fa taraha al-kitabu amamaha ya fatalaqafathu wa qara'athu. Langsung dilemparkan dari jendela istananya, lalu dilihat oleh Bilqis, diambil dan dibaca. Fa idza fihi, ternyata dalam surat ini innahu min Sulaiman. Belum bacanya dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Dalam surat yang ada disebutkan innahu min Sulaiman. Surat ini datang dari Nabi kita Sulaiman alaihissalam. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alla ta'lu alayya, jangan engkau berlaku sombong kepadaku. Wa atuni muslimin, dan datanglah berserah kepadaku dalam keadaan menjadi orang-orang muslim.
Jadi ini ungkapan yang sedikit ya menunjukkan akan bagaimana kewibawaan ya keagungan Nabi kita ya Sulaiman. Hanya sedikit, alla ta'alu alayya. Setelah sampai suratku kepadamu, ya jangan engkau berlaku sombong kepadaku. Cukup engkau ya wa'tuni muslimin, datang kepadaku dalam engkau berserah diri menjadi orang muslim. Ai la tastakbiru an ta'ati wa imtithali awamiri wa'tuni muslimin. Artinya jangan sekali-kali engkau menyombongkan dirimu untuk tidak menerima ya ajakanku ini. Namun datanglah kepadaku ya dalam keadaan menjadi orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai wa aqdamu alayya ya sami'ina muti'ina bila muawadatin ya wala marawadatin. Datanglah kepadaku dalam keadaan menjadi orang yang taat, tunduk ya tanpa ada perlawanan sedikit pun. Laqad hamala al-hudhud al-kitaba wa ja'a ila qasriha fa alqahu ilaiha wa hiya fi khilwatin laha ya thumma tawaqqafa nahiyatan yantadhiru ma yakunu min jawabiha al-kitab. Sang burung hudhud sedang menunggu apa kira-kira jawaban dari ya Raja Bilqis ini. Wa qala lamma wasala kitabu Sulaiman, dan ketika sampai surat ini kepada Bilqis qarrarat Bilqis aqda jalsah ya tari'ah ma'a wuzara'iha. Setelah sampai surat ini langsung Bilqis memanggil para penasehatnya ya untuk diajak bermusyawarah. Kira-kira apa sikap yang terbaik ya untuk diberikan kepada Nabi kita Sulaiman alaihissalam. Dipanggil para penasehatnya untuk diajak bermusyawarah. Jalasat Bilqisu ala arsyiha al-muzakhrab bidh-dhahabi wal jawahir. Bilqis duduk di singgasananya dan mengajak musyawarah para penasehatnya. Qalat ya ayyuhal malu inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para penasehatku, ya telah datang sampai kepadaku sebuah surat yang besar, yang mulia. Innahu min Sulaiman, yang datang dari ya Raja Sulaiman alaihissalam. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Isinya kata-kata yang singkat ya, dia hanya berkata kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, alla ta'alu alayya. Jangan sekali-kali kalian berlaku sombong kepadaku dan datanglah dalam keadaan berserah diri menjadi orang muslim. Hadha huwa nassu ya khitabil malik li Sulaiman alaihi salam li malikati Saba. Innahu ya'muruha fi khitabihi an ta'tiyahu wa man ma'aha muslimin. Dalam surat ini Nabi Sulaiman hanya mengajaknya untuk masuk dalam agama Islam, tidak ada yang lain. Kemudian tarahatil malikah ala ru'asa'i qaumiha ar-risalah. Langsung sang raja Bilqis ini langsung melemparkan kepada penasihatnya, silahkan ya apa pendapat kalian. Wa kanat aqilatun yatushawiruhum fi jami'il umur. Qalat, dan dia pun berkata lagi kepada penasihatnya, ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai penasihatku, wahai manusia, ya aftuni, tolong berikan fatwa kepadaku, berikan ya ide-ide kalian dalam masalah ini. Ma kuntu qati'atan, aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Hatta tashhadun, sampai kalian ikut ya memberikan pendapat-pendapat kalian. Mereka mengatakan qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amr ilaik fanzuri madza ta'murin. Wahai Malik, wahai raja, ya ingat, kami ini adalah atau kita ini adalah pasukan yang kuat. Ya, wa ulu ba'sin syadid, memiliki serangan yang kuat, dan perkaranya kami serahkan kepadamu, silahkan engkau putuskan sendiri. Ini bahasa para penasihat kepada sang Raja Bilqis. Jadi mereka menyerahkan perkara kepada sang raja. Silahkan, madza ta'murin,
Kami hanya menunggu perintah. Silahkan engkau perintahkan kepada kami akan menjalankannya. Kemudian wa yabdu anna al-malikata kanat akthar hikmah min ru'asa'i qaumiha fa inna risalat Sulaiman atharat tafkiruha akthar mimma istafsaraha lil harb. Jadi beliau berpikir kira-kira apa yang akan beliau lakukan dengan surat yang datang ini. Thumma qala ta'ala qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Akhirnya beliau memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Nabi kita Sulaiman. Wa inni mursilatun ilaihim, ya, beliau siapkan hadiah dan untuk diberikan kepada Nabi kita Sulaiman sebagai ini bisa meredupkan kemarahan Nabi kita Sulaiman alaihissalam. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin, dan aku akan mengirimkan hadiah kepadanya fanadhiratun bima yarji'ul mursalun, dan kita lihat apa kira-kira balasan dari Nabi kita Sulaiman. Wa arsalat Bilqis rusulaha bihadiyatin qayyimatin ila Sulaiman alaihi salam wa ja'at al-akhbaru ila Sulaiman. Betul, hadiahnya sudah siap dan diantarkan kepada Sulaiman alaihi salam. Sesampai hadiah kepada Nabi kita Sulaiman alaihi salam, wa ja'at al-akhbaru ila Sulaiman bi anna Bilqis qad arsalat ilaihi rusulaha bihadiyatin qayyimatin fa'alima Sulaiman. Setelah sampai hadiahnya dan dia Nabi Sulaiman, bagaimana sikap beliau? Wa 'alal fawri nada Sulaiman alaihi salam ala afrad jais. Melihat hadiah yang ada langsung dipanggil salah satu pemimpin pasukan beliau. Liyajma' wa yatahashshad fayakunu sababan fi ilqa'ir ra'ab fi qulubihim. Dipanggil salah satu panglimanya. Wa dakhala rusul Bilqis wa ma'ahum hadiyah al-qayyimah wasata ghabatin kathifa ila al-jais al-mudajjaj bis-silah wa nadharu ila mamlakati Sulaiman alaihi salam fa'alimu anna mulka Bilqis la yusawi syai'an amam mulki Sulaiman. Bahkan ketika utusan Bilqis ini masuk ke singgasana Sulaiman alaihissalam, dia kaget. Dia melihat keagungan, kebesaran istana, benteng Nabi kita Sulaiman, dan dia langsung takut, merasakan bahwasanya kekuasaan Bilqis itu tidak ada besarnya, tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan Sulaiman alaihissalam. Hatta innahum lamma ra'au dzalika ihtaqaru hadiyat Bilqis. Sampai saat membawa hadiah ini langsung dia melihat kecilnya hadiah yang dibawa untuk diberi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya hadiah indah sangat kecil untuk diberi kepada Sulaiman setelah melihat bagaimana besarnya kekuasaan sang Raja Sulaiman alaihissalam. Fanadhara Sulaiman alaihi salam ila hadhihi al-hadiyah bighadabin syadidin. Sulaiman alaihi salam melihat hadiahnya langsung beliau marah. Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Beliau mengatakan dalam ini ayat tersebut mengkisah tentang ucapan Sulaiman ketika melihat hadiahnya, karena beliau hadiah dalam keadaan marah. Atumiddunani bimalin, apakah kalian ingin memberikan kepadaku harta? Fama atani Allahu khairun mimma atakum, sungguh apa yang Allah berikan kepadaku itu jauh lebih besar dan lebih baik dari apa yang kalian datangkan untukku. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, bahkan kalian bahagia dengan melihat hadiah yang kalian bawa ini. Kata beliau ancam lagi, hadiah ini ada kecil,
Ya, tidak sebanding, bahkan tidak bisa diukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Tsumma qala irji' ilaihim, ya, bawa hadiahmu kembali, berikan kepada ya rajamu. Falanatiyannahum bijunudin la qibalahum biha, dan sungguh demi Allah kami akan ya datangkan kepada mereka bala tentara yang mereka tidak bisa melawannya. Falanatiyannahum bijunudin la qibalahum biha, dan demi Allah kami akan mendatangkan kepada mereka ya pasukan-pasukan yang la qibalahum biha, yang mereka tidak akan bisa melawannya. Fala'ab'athanna ilaihim ya bijunudin la yastati'una difa'ahum wala yanizalahum wala mumana'atahum wala qitalahum, dan kami akan ya datangkan kepada mereka pasukan-pasukan yang tidak akan bisa mereka melawannya. wahum saghirun, karena mereka orang-orang yang kecil. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin masih panjang ini kisahnya, dan waktu ya sudah mau jam 7. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada faedahnya dan diberikan ya barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita dengar dari kisah ini menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya apapun yang kita dapatkan dari kenikmatan yang ada, itu semua kita yakin datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang wajib untuk kita syukuri bersama. Semoga ada faedahnya. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri, di sini ada beberapa door prize dari panitia. Coba angkat tangan dulu mungkin. Soalnya datang belakangan. Ya, insyaallah Pak. Lutfi, barakallahu fiik. Pertanyaannya, silsilah keturunan Nabi kita Sulaiman ya sampai ke Nabi siapa? Silsilah keturunan Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Silsilahnya dia sampai ke Nabi siapa? Angkat tangan dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jazakallahu barakallahu fikum. Silakan Pak, diambil salah satu saja. Pertanyaan kedua, tadi kita menyebutkan ada sekitar 6 ya kelebihan atau mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Sulaiman, yang mohon disebutkan 3 saja. Ya, tafadhal. Pertama, bisa berbahasa binatang. Ya, masyaallah. Kedua, menundukkan jin dan menundukkan angin. Jin dan angin. Barakallahu fikum, masyaallah. 3 berikutnya, ada 6 tadi yang disebut tadi, menundukkan bisa bahasa burung, silakan. Bisa bahasa ya binatang, ditundukkan untuk beliau ya jin. Yang ketiga ya angin. Tinggal sisa yang 3 lagi. Ya, belakang. Terus barakallahu fiik. Sini, ambil hadiahnya. Masyaallah, barakallahu fiik. Tinggal 1 lagi. Silakan pilih salah satunya. Ya, ambil itu. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya, 1 lagi.
atau mungkin sebutkan faedah satu atau dua mungkin dari kisah Nabi kita Sulaiman alaihissalam. Dua faedah yang bisa diambil tadi dari kisah Nabi kita Sulaiman, baik semasa hidup sang bapak atau setelah setelah kematian sang bapak. Ya, silakan Pak. Nggih.